Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wanda Lupitasari. Saya merupakan salah satu guru di SMK Madya Depok. Nah, saat ini kita akan melakukan podcast, yaitu adalah Ngobrol Asik SMK Madya. Nah, di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita yang merupakan guru dari SMK Madya juga, yaitu Ibu Uswatun Hasanah Eskom. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, ini merupakan podcast pertama yang ada di YouTube SMK Madya Depok. Nah, jadi kita ini perdana nih, Bu. Iya, benar-benar. Ya, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol sesuai dengan temanya, ngobrol asik. Nah, di sini podcast SMK Madya tidak hanya akan membahas mengenai pelajaran yang formal, tapi kita juga akan sharing-sharing dengan guru, dengan siswa, dan juga dengan masyarakat lain yang berhubungan dengan SMK Madya atau Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, sebelumnya nih Bu Uus, silakan diperkenalkan dulu Ibu Uus itu mengajar apa, lalu mata pelajarannya apa saja. Ya baik, saya Ibu Uswatun Hasanah Eskom. Saya mengajar di SMK Madya Depok, jurusan RPL, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya mengajar 4 mata pelajaran, yaitu sistem komputer, terus basis data, pemodelan perangkat lunak, dan website. Ya baik, itu saja. Oh iya, banyak sekali ya mapelnya ya. Ya karena rata-rata kalau guru produktif itu pasti mengajar lebih dari satu mata pelajaran kan. Nah, barangkali dari penonton YouTube ini ada yang sama nih, apakah ada yang siswa jurusan RPL atau mungkin ada yang masih SMP lalu mempunyai ketertarikan di bidang RPL, yaitu rekayasa perangkat lunak. Itu biasanya berhubungan dengan komputer ya, Bu? Iya, benar-benar. Itu biasanya mempelajarinya tentang apa aja tuh, Bu? Kalau website sendiri kita biasanya bikin website, kemudian bikin aplikasi-aplikasi seperti kasir dan yang lainnya. Oke, jadi banyak yang bisa kalian pelajari di RPL. Nah, kebetulan SMK Madya juga sudah membuka PPDB ya, Bu, Iya, benar-benar. penerimaan siswa baru. Nah, jadi bagi kalian nih yang kira-kira tertarik dengan RPL maupun jurusan lainnya juga ada di sini. Silakan kalian nanti cek di website kami SMK Madya Depok ya, atau bisa langsung datang ke SMK Madya. Oke. Nah, sesuai dengan temanya di MUS ya. Jadi di sini tuh kita nggak hanya ngobrolin tentang sekolah, tapi kita juga ngobrolin hal-hal lain nih seputar hobi, terus kesibukan Bu Us selain mengajar di SMK Madya. Itu biasanya di rumah atau setelah pulang itu hobi Bu Uswatun ini apa? Biasanya saya berjualan ya Bu, lewat online sih. Sekarang kan media online sudah banyak, pasar-pasar keluar ya, itu seperti itu. Saya mungkin masih di Indonesia aja, masih bisa jualan di Indonesia, tapi lewat online Bu. Oh gitu, jadi salah satu hobinya itu yang menghasilkan juga ya, Iya, yaitu betul, berjualan betul. online. Iya, Iya, berjualan apalagi kan online. sekarang berjualan online itu sangat digemari ya, Iya, selain betul. mudah, terus juga hemat biaya. Ya, gampang. Iya, nah terus bisa lebih diceritakan lagi nggak sih Bu, supaya pembelajaran juga nih untuk saya dan juga untuk penonton yang lain, Bu Uswatun itu bagaimana nih membagi waktunya antara mengajar dengan hobi Bu Uswatun tadi, yaitu berjualan? Ya, hobi saya berjualan. Saya biasanya jualan itu lewat aplikasi ya. Sekarang udah banyak aplikasi yang bisa membuat jualan. Nah, itu saya jualan tas. Tasnya dari impor, dari luar negeri, tapi bisa saya jual di Indonesia. Kemudian saya hanya sebagai reseller karena saya sibuk bekerja mengajar di SMK Madya Depok. Kemudian saya biasanya menjual itu lewat online dan ada konsumen yang membeli. Biasanya saya langsung check out saja, dan yang mengirimkan barang itu langsung dari gudangnya, gudang tas tersebut. Oh, jadi kalau istilah penjualan nih Ibu seorang reseller gitu Iya, ya, benar, betul. benar. Jadi tidak membuat produk sendiri tapi menjual dari Iya. perusahaan atau produk orang lain, Iya, seperti betul. itu. Wah, keren sekali kan. Nah, itu salah satu contoh bahwa guru di SMK Madya nggak hanya sibuk mengajar, tapi di luar jam mengajar mereka juga mempunyai hobi dan kesibukan lain. Nah, mungkin ini bisa dicontoh oleh para siswa SMK Madya maupun siswa di sekolah lain bahwa
kita harus bisa menyeimbangi gitu kali Iya, ya Bu, benar-benar. antara Pekerjaan dan hobi, belajar dan hobi. Buktinya Bu Uswatun juga bisa ya Bu. Iya. Nah, terus Bu Uswatun, kira-kira kita ini kan sebagai pendidik, sebagai guru, Iya, benar. ada nggak nih pesan-pesannya untuk anak didik kita atau siswa-siswi di luar sana, gimana sih supaya bisa menjadi pelajar yang nggak cuman hebat di sekolah, tapi dia juga bisa mengembangkan hobinya, bisa berkarya juga, menghasilkan uang juga, supaya bisa bermanfaat gitu kan untuk diri mereka. Kira-kira tips dan triknya apa? Terus motivasinya seperti apa? Kalau buat siswa-siswi SMK Madya Depok atau yang di luaran sana, mungkin bisa mengikuti hobi kalian dulu ya. Hobi kalian apa? Misalnya mau mengikuti ekstrakurikuler yang sepak bola atau futsal atau karate. Nah, kalian bisa mengikuti itu dulu. Kemudian biasanya kan ada perlombaan ya Bu ya. Iya. Nah, kalau ada perlombaan bisa kalian ikuti. Nah, dari situ kan paling tidak sudah ada keinginan untuk sesuatu hobi kalian agar bisa. Kemudian kalau menang, ada lomba, ikut juara, itu kan menghasilkan uang juga. Itu buat untuk ke hobi di ekstrakurikulernya. Kalau hobinya jualan atau hobinya yang untuk menghasilkan uang, kalian bisa juga jualan lewat WhatsApp, bisa jualan makanan, bisa jualan sarapan pagi untuk teman-teman di sekolah, bisa juga jualan lewat Facebook. Mau jualan sepatu bisa jadi dropshipper yang nggak harus dengan uang, kita hanya bisa dengan modal Tekad gitu ya. ya? Benar, modal tekad, kemudian modal ketekunan aja itu udah cukup sebenarnya. Udah itu bisa belajar di YouTube atau belajar dengan pakar-pakar yang lainnya atau ikut seminar. Wah, luar biasa sekali ya. Ini kan kita jadi mendapatkan insight atau pengetahuan baru gitu ya. Nah, berarti Bu Us, kita itu menerapkan hobi itu nggak harus sesuai dengan jurusan kita sekolah ya kan? Seperti itu. Nah, itu luar biasa sekali ya dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Uswatun. Berarti kita bisa mendapatkan insight atau pengetahuan baru yang berarti ketika kita menjalankan hobi maupun usaha tidak harus selalu berhubungan dengan pendidikan kita ya, betul Bu Iya, Uswa? benar-benar. Nah, seperti Bu Uswa kan guru RPL tapi mempunyai hobi jualan. Ya, Nah, benar. jadi bagi para penonton jangan terpaku dengan jurusan. satu bidang atau jurusan, tapi harus mempelajari hal lain juga seperti itu ya Bu ya. Iya, Oke. benar-benar. Nah, luar biasa sekali. Jangan lupa untuk para penonton, jika kalian ada pertanyaan, tips maupun trik, silakan tulis di kolom komentar. Nah, bagi kalian yang penasaran, kira-kira SMK Madya tuh guru-gurunya seasik apa sih gitu kan? Nah, silakan bagi kalian yang masih SMP atau yang sebentar lagi lulus, silakan kalian join bersama SMK Madya. Nanti insya Allah akan ketemu kita berdua ya Bu ya? Insya Allah, ya, Bu. Kalau yang mau masuk OTKP nanti bisa bertemu dengan saya, Ibu Wanda. Kalau RPL tadi ada Bu Uswatun ya. Oke Bu, tadi itu Ibu kan sudah menceritakan cara berjualan Ibu, produknya apa saja. Ibu tuh berjualan tuh di platform apa sih gitu, di toko apa gitu online-nya? Ada sih toko online yang hijau. Ya di toko situ hijau ya. ya toko hijau, di situ saya jualan, di situ ada, nanti bisa saya kirim linknya di channel YouTube ini. Oke, nanti linknya akan disematkan di deskripsi ya, akan disematkan di deskripsi, jadi kalian bisa klik linknya di situ. Oke Bu Uswatun, terima kasih banyak atas ilmu dan sharing-sharingnya ya. Yang sangat bermanfaat nih untuk saya dan juga untuk penonton sekalian. Semoga nanti kita ada kesempatan untuk sharing-sharing lagi. Ya baik Bu Wanda, sama-sama, dan terima kasih, sukses selalu buat SMK Madya Depok. Ya, dan untuk para penonton, jangan lupa kalian selalu pantengin terus YouTube channel SMK Madya. Jangan lupa ya, di like, komen, dan juga klik loncengnya, dan klik juga tombol subscribe-nya, supaya kalian bisa selalu update dengan video-video terbaru yang diupload oleh SMK Madya. Ya, Bus, sebelum kita nanti closing, ini wajib ya harus ada jargonnya, yaitu ngobrol asik bareng SMK Madya Depok. Yeay, dah.